Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfah Laila Dewi dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang pengertian distribusi eksponensial. Sebelumnya, tahukah kalian waktu antara truk tiba di dermaga, waktu antara transaksi pada mesin ATM, dan waktu antara panggilan ke operator utama? Nah, yang sudah saya sebutkan tadi itu termasuk contoh atau implementasi kasus dari distribusi eksponensial loh. Kok bisa ya? Oke, saya kasih tahu ya, apa aja sih karakteristik dari distribusi eksponensial? Yang pertama, yaitu mempunyai nilai variasi. Yang kedua, mempunyai nilai min. Yang ketiga, pencarian data distribusi eksponensial menggunakan variabel random. Yang keempat, peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Yang kelima, kurva dari distribusi eksponensial mempunyai ekor di sebelah kanan dan nilai X dimulai dari 0 sampai tak hingga. Jadi kurvanya itu berbeda-beda tergantung dari nilai X dan lambda-nya. Nah, dari contoh yang tadi udah aku paparkan sebelumnya, ada kaitannya ya dengan distribusi eksponensial, yaitu mempengaruhi selisih waktu. Jadi, apa sih distribusi eksponensial itu? Distribusi eksponensial yaitu pengujian yang dilakukan untuk melakukan perkiraan atau prediksi dengan hanya membutuhkan perkiraan rata-rata populasi. Karena dalam distribusi eksponensial, standar deviasinya sama dengan rata-rata. Distribusi eksponensial adalah turunan dari distribusi gamma. Distribusi gamma ini termasuk dalam variabel kontinu. Distribusi ini banyak digunakan sebagai model di bidang teknik dan sains. Dalam distribusi eksponensial ini digunakan pencarian atau pengolahan data dengan menggunakan variabel random, di mana variabel random itu sendiri adalah variabel yang berupa nilai atau angka yang merupakan outcome dari eksperimen random. Variabel random bersifat discrete bila hanya berupa nilai tertentu yang dihitung. Namun, variabel random bersifat kontinu bila mana berupa suatu nilai maupun dalam suatu interval. Distribusi eksponensial juga berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Dalam aplikasinya, distribusi eksponensial ini sangat berperan sekali, seperti untuk mengukur selisih waktu antara orang ke satu dan orang kedua dalam suatu antrian. Selanjutnya, distribusi ini juga berguna untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Kemudian, distribusi eksponensial juga berguna dalam mencari peubah acak kontinu dengan menggunakan variabel random atau bilangan acak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Ayu Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan fungsi peluang dari distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial yang akan kita bahas adalah distribusi eksponensial. Namun mengapa saya menuliskan distribusi gamma dan distribusi Q-kuadrat? Karena ketika distribusi ini saling berkaitan dan ketika distribusi ini adalah distribusi peluang kontinu. Baik, yang pertama kita harus tahu dulu distribusi gamma. Distribusi gamma, nama gamma sendiri diambil dari fungsi gamma itu sendiri. Fungsi gamma didefinisikan sebagai gamma alfa sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x dx, di
di mana alfa lebih dari 0. Fungsi gamma ini akan mempunyai rumus lain jika alfa sama dengan n, di mana n adalah bilangan bulat positif atau bilangan asli. Maka gamma alfa dapat ditentukan dengan rumus n-1 faktorial. Nah, dari fungsi gamma ini kita dapat menentukan distribusi gamma, yaitu mempunyai parameter alfa dan beta. Sehingga untuk fungsi peluang dari distribusi gamma, yaitu fx sama dengan akan bernilai 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0, dan akan bernilai 0 untuk x lainnya, di mana alfa lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Ada juga rataan dan variasi dari distribusi gamma, yaitu mu sama dengan alfa kali beta dan variasi sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Distribusi gamma mempunyai beberapa turunan, yaitu distribusi eksponensial dan distribusi Q kuadrat. Nah, distribusi eksponensial ini yang akan kita bahas. Distribusi eksponensial adalah turunan pertama dari distribusi gamma. Distribusi eksponensial mempunyai parameter beta. Mengapa dinamakan turunan dari distribusi gamma? Karena distribusi eksponensial diturunkan dari distribusi gamma dengan nilai alfa sama dengan 1. Sehingga untuk rumus fungsi peluang dari distribusi eksponensial adalah fx sama dengan akan bernilai 1 per beta pangkat 1. Di sini alfa akan jadi 1 dikali gamma 1 dikali x pangkat 1 min 1 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0, dan akan bernilai 0 untuk x yang lainnya. Gamma 1 di sini adalah bilangan bulat, maka dapat dicari 1 min 1 faktorial, di mana hasilnya adalah 0 faktorial adalah 1. Maka dari fungsi ini dapat disederhanakan, fx sama dengan bernilai 1 per beta dikali x pangkat 0 dikali e pangkat min x per beta untuk x lebih dari 0 dan 0 untuk x yang lainnya. Dari fungsi ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi fx sama dengan 1 per beta dikali e pangkat min x per beta, karena x pangkat 0 adalah 1 untuk x lebih dari 0 dan bernilai 0 untuk x yang lainnya. Nilai rataan dan variasi untuk distribusi eksponensial juga sama. Dari nilai rataan dan variasi distribusi gamma, karena tinggal menggantikan alfa dengan 1, maka untuk rataan atau mu sama dengan beta. Dan untuk variasi sama dengan beta kuadrat. Maka untuk fungsi peluang dari distribusi eksponensial adalah fx sama dengan bernilai 1 per beta dikali e pangkat min x per beta untuk x kurang lebih dari 0 dan 0 untuk x yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang masih berkaitan dengan distribusi eksponensial, tapi kali ini yang saya akan jelaskan yaitu tentang min atau yang biasa disebut juga dengan nilai rata-rata atau bisa disebut juga dengan rata. Ini disimbolkan dengan X. Nah, pada distribusi eksponensial ini, X itu harus sama dengan PK. Kenapa? Karena distribusi eksponensial ini turunan dari distribusi gamma, di mana X ini biasanya juga bisa disimbolkan dengan mu. Nah, pada distribusi gamma, mu atau nilai rata-rata dari distribusi gamma yaitu alfa kali beta. Karena distribusi eksponensial adalah salah satu distribusi kontinu, salah satu jenis kontinu yang merupakan turunan dari distribusi gamma, dengan alfanya sama dengan 1, dengan parameter alfa sama dengan 1, maka jika alfanya 1 kali beta, maka mu-nya sama dengan beta. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bagaimana mendapatkan cara mendapatkan min atau nilai rata-rata atau nilai harapan yang berawal dari ekspektasi matematika atau EX. Kita punya ekspektasi awal yaitu integral 0 sampai 5 x kali fx dx. Nah, ini kita dapatkan ketika termasuk ke dalam jenis original. Maka kita gunakan ini. Oke, selanjutnya fx ini kita ganti nilainya dengan 1 per theta mengkali 1 per x theta dx. Fx ini diganti nilainya dengan ini. Kenapa? Karena fx ini didapatkan di materi dari penjelasan sebelumnya, di mana fx itu dibagi menjadi 2, jadikan ini sama ini. Nah, kita pakai untuk tembus dari f sama 0, bukan 0 kurang dari atau untuk x yang lain. Nah,
dengan parameter theta. Mau parameter theta, mau alpha, beta itu sebenarnya sama. Yang beda adalah ketika parameter itu lambda. Ketika tadi menggunakan parameter lambda, lambda ini berarti 1 per theta. Maka nanti yang di sininya bukan 1 per theta lagi, tapi cukup lambda saja. Dan yang di sininya bukan f pangkat x per theta, tapi e pangkat lambda kali x. Kita langsung integralkan, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini ada perkalian, maka dipindahkan dulu menjadi 1 per theta integral 0 sampai hingga x kali e pangkat min x per theta dx. Terus sekarang kita kali. Nah, terus yang ini kita kalikan x kali e pangkat min x per theta dx. Kemudian kita misalkan dengan dengan U sama dengan X, kita misalkan U sama dengan X, U sama dengan X, atau DU sama dengan 1. dV itu sama dengan E pangkat sin X per theta. Ini sama dengan E pangkat theta kali X maka untuk memulainya integral UdV sama dengan integral sama dengan UdV dikurang integral VD. Kita posisikan aja ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang cara mencari limit menuju tangga yang didapatkan hasilnya yaitu theta. Nah, sekarang kita akan masuk ke tulisannya yang lebih jelas bagaimana cara mencarinya menggunakan limit. Di sini kita punya pemisalan U sama dengan X, maka DU sama dengan 1 dengan dV sama dengan E pangkat X per theta, maka V sama dengan min E pangkat theta kali X per theta. Untuk mengintegralkan nilai dari 1 per theta integral 0 sampai theta hingga X E pangkat min X per theta dx, maka kita andaikan itu menjadi integral UdV sama dengan UV dikurangin integral V dV. Maka di sini kita punya limit T menuju T hingga 1 per theta dikali X dikurangin theta kali E pangkat min X per theta 0 batasnya 0 sampai T dikurangin integral dari 0 sampai T itu sendiri dikurang theta dikali X pangkat min X per theta dx. Maka kita kalikan, kita operasikan sehingga dihasilkan 1 per theta pangkat
1 per theta dikali min X theta E pangkat 1 per X 0 sampai T, ini batasnya, dikurangin integral 0 sampai T dikurang theta kali X pangkat min X per theta dx. Nah, theta tadi yang ada di depan ini 0 sampai T, integral 0 sampai T kita pindahkan, kita dekatkan menjadi negatif bertemu negatif. Negatif bertemu negatif itu nanti akan berubah menjadi positif. Maka akan lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu menjadi limit T menuju T hingga 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah theta tadi integral 0 sampai T X kali min X theta dx. Nah, misalkan U itu min X per theta, maka DU sama dengan min 1 per theta dx. Dengan dimisalkan juga min theta sama dengan DU sama dengan dx. Min theta DU sama dengan dx. Nah, kita langsung operasikan 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta 0 sampai T ditambah theta 0 sampai min T per theta dikurang E pangkat U 1 per theta DU. Nah, terus kita langsung operasikan ke bawah seperti ini. 1 per theta min X kali theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah theta 0 integral 0 sampai min T per theta min E pangkat U theta DU sama dengan lim 1 per theta dikali min X theta kali E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah 0 dikali min theta ditambah theta dikali min theta integral 0 sampai min T per theta kali E pangkat U DU. Maka dihasilkan min theta tadi kan didapat limit T menuju T hingga 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T ditambah theta dikali min theta integral 0 sampai min T per theta E pangkat U DU. Maka positif theta di sini dikali dengan negatif theta di sini akan menghasilkan negatif theta kuadrat karena plus kali min kan min. Maka didapatkan 1 per theta dikali min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T dikurang theta kuadrat integral dari 0 sampai min T per theta E pangkat U DU. Nah, setelah ini sudah, terus kita integralkan nih yang E pangkat U nya menjadi E pangkat U itu menjadi batasnya 0 sampai min T pangkat 0 sampai min T per theta. Nah, dihasilkan limit T menuju T hingga 1 per theta min X theta E pangkat min X per theta batasnya 0 sampai T dikurangin theta kuadrat E pangkat U memiliki batas 0 sampai min T per theta.
Maka limitnya T menuju T hingga 1 per theta min T pangkat min T kali theta kali E pangkat min T per theta dikurang theta kuadrat dikali E pangkat min T per theta min 1. Ini hasil dari operasian yang ada di sini. Ya, dimana yang hasil operasian pada umumnya saja. Tuh. Dengan mengganti nilai X menjadi 0, X yang menjadi 0, kemudian dikurangin X menjadi T, kemudian setelah yang ini selesai dikurangin lagi dengan yang ini. Tuh. Nah, kemudian didapatkan hasilnya yaitu 1 per theta dikali min theta dikali theta min theta kuadrat dikali 0 min 1 min 0 min 1 min 1 sama dengan theta. Ini semua dioperasikan menjadi theta, maka ini terbukti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variansi pada distribusi eksponensial. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai mean pada distribusi eksponensial. Variansi ini digunakan untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai variansi beserta pembuktiannya. Mohon disimak. Langsung saja kita akan membuktikan rumus dari variansi itu sendiri. Rumus variansi yaitu theta kuadrat, tetapi kita akan membuktikannya yaitu dengan var x sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Sebelumnya telah diketahui bahwa nilai dari EX adalah theta. Dan nilai fx sama dengan 1 per theta E pangkat min X per theta. Langsung saja, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka EX kuadrat sama dengan integral min tahingga sampai tahingga kali X kali fx dx sama dengan integral min tahingga sampai 0 dikali 0 dx plus integral 0 sampai tahingga x kuadrat fx dx sama dengan integral min tahingga sampai 0 dx plus limit t menuju tahingga integral 0 sampai tahingga x kuadrat 1 per theta E pangkat X per theta. Nilai ini didapatkan dari fungsi fx ini ya, sama dengan 0 plus limit t menuju tahingga integral 0 sampai tahingga x kuadrat kali E pangkat X per theta dx sama dengan 0 plus limit t menuju tahingga 1 per theta integral 0 sampai t X kuadrat E pangkat X per theta dx. Kemudian kita misalkan dari integral ini menjadi U sama dengan X kuadrat dengan DU sama dengan 2X dan dV
sama dengan E pangkat min X per theta, dan V-nya yaitu 1/1/theta sama dengan min theta E pangkat min X per theta. Bentuk integral ini diselesaikan menggunakan integral parsial. Seperti yang diketahui bahwa rumus dari integral parsial adalah integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta X kuadrat dalam kurung min X E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T dikurangi integral 0 sampai T min theta E pangkat min X per theta 2X dx sama dengan limit T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min integral 0 sampai T min 2 theta E pangkat min X per theta X dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min dalam kurung min 2 theta integral 0 sampai T E pangkat min X per theta dx. Lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta integral 0 sampai T E pangkat min X per theta X dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta X min theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min integral 0 sampai T min theta E pangkat min X per theta dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta integral 0 sampai T E pangkat min X per theta dx sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 0 integral 0 sampai T per theta E pangkat U theta du. Lim T menuju T hingga 1/theta min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta min X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta dalam kurung min theta integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta min X theta E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T plus theta dalam kurung min theta integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du sama dengan lim T menuju T hingga 1/theta dalam kurung min X kuadrat theta E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta dalam kurung min X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta kuadrat integral 0 sampai min T per theta E pangkat U du
sama dengan lim T menuju T hingga 1 per theta min X kuadrat theta E pangkat X per theta dengan batas 0 sampai T plus 2 theta min X theta E pangkat min X per theta dengan batas 0 sampai T min theta kuadrat E pangkat U dengan batas 0 sampai min T per theta sama dengan lim T menuju T hingga 1 per theta. Nah, sekarang kita ganti X-nya itu dengan huruf T. Disubstitusikan. Jadi, T min T kuadrat theta E pangkat min X per theta plus 2 theta dalam kurung min T theta E pangkat T per theta min theta kuadrat dalam kurung E pangkat min T per theta min theta kuadrat dalam kurung E pangkat min T per theta. Kemudian kita substitusikan dengan hasil akhir yaitu 2 theta. Kemudian kita masuk pada rumus variansinya yaitu var X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Sebelumnya untuk nilai EX telah diketahui yaitu theta dan untuk nilai EX kuadrat yaitu 2 theta kuadrat. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Hasilnya adalah theta kuadrat dan terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmayanti dari kelompok 6 selanjutnya akan membahas salah satu contoh dari materi distribusi eksponensial. Jadi, syarat dari distribusi eksponensial yaitu ketika X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari 0. Untuk menghitung probabilitas distribusi eksponensial, rumusnya P X lebih dari X 0 sama dengan eksponensial dikurangi lambda dikali X 0. Nah, untuk menghitung rumus probabilitas distribusi eksponensial yaitu P dikali X lebih dari sama dengan X0 sama dengan eksponen dikurangi lambda dikali X0. Untuk keterangannya, X di sini merupakan interval nilai dan E di sini merupakan eksponen atau nilai dari eksponennya 2,71828. Untuk lambda merupakan parameter nilai dan untuk X0 merupakan rata-rata sampel yang ditanyakan. Ini merupakan contoh soalnya ya teman-teman, harap dibaca dulu. Nah, untuk membahas soal tersebut, diketahui EX-nya 44. Kenapa? Karena di sini dengan rata-rata 44 hari. X-nya sama dengan 31. Kenapa? Karena jika terjadi pada 1 Juli berarti kita ambil dari bulan Juli itu jumlah harinya ada 31. Langsung saja kita jawab yang bagian A terlebih dahulu. Ada Px lebih dari X0 sama dengan E dikurangi lambda dikali X0. Sini P31 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 31 per 44 sama dengan 1 dikurangi E pangkat negatif 0,7045. Kemudian 1
dikurangi 0,494, hasilnya 0,506. Untuk yang menentukan variansnya saya menggunakan rumus 1/EX pangkat 2. Sama dengan langsung saja dimasukkan 1/44 pangkat 2, hasilnya 1/1936. Hasil dari ini merupakan 0,00052.